Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang bangunnya kesiangan? Berarti hadir semua ya? Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama Mas Kevin. Berdoa, silakan Mas Kevin dipimpin dulu berdoanya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Kevin, Mas Kevin, kami doa bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita hari ini, karena kita sebagai orang yang beriman, kita itu harus tetap berdoa mau makan, berdoa mau tidur, apalagi kita mau belajar, itu harus bisa berdoa terus. Oke, kita lanjutkan, yaitu Bapak mau tanya dulu, hari ini Mas Alvino bangun jam berapa? Apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Mandi, langsung mandi. Ya, betul. Doa subuh. Bersihin buku. Isi minum. Siap-siap ya. Oke. Nah, yang dilakukan Mas Alvino itu sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Mas Alvino tadi ngomong nggak misalnya? Aku tadi bangun tidur, jadi apa tuh? Tengok kanan, tengok kiri dulu, mainan dulu, mobil-mobilan, nggak ada. Tapi hanya menyampaikan 5 hal penting saja. Bangun tidur, mandi, langsung sholat, ya kan? Nyiapin alat perlengkapannya, nyiapin ambil air minum, berangkat sekolah. Nggak ada dia ngomong pakai sepatu dulu. Nah, ketika kita ngomongin tentang komputer, tentang ilmu yang ada di komputer tadi, itu enggak. Kita harus bisa memisahkan mana bagian-bagian yang penting dan mana bagian-bagian yang tidak penting. Bisa benar. Secara tidak langsung sudah belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita next ya. Berpikir komputasional yaitu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Prinsip berpikir komputasional mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini. Dekomposisi itu apa, pengenalan pola itu apa, abstraksi apa, dan berpikir algoritma itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siap kita belajar pagi hari ini? Belajarnya kita seru-seruan. Jadi sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat
anak-anak sekolah itu harus mengikuti kebiasaan orang Indonesia biar kalian menjadi orang-orang yang luar biasa nanti ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mau Bapak tanya nih, pertanyaan Bapak. Kalian pernah ikut pramuka? Pernah ikut kemah belum? Belum, sayang sekali. Kita kalau mau kemah itu yang disiapkan apa? Tenda, tali, apa lagi? Tempatnya, apa? Hah? Ada lagi? Tongkat, ada lagi nggak? Yang lain? Nah, hal-hal seperti itu perlu kita rencanakan. Kita harus merencanakan mau ngapain di tenda itu, mau apa aja itu yang dibawa. Berarti perlengkapan tersebut jangan sampai salah. Maka kita belajar pagi hari ini tentang komputasional ini, kita akan membahas satu persatu. Maka kita sudah sepakati kelompoknya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke materi inti kita pada pagi hari. Setelah itu nanti kalian bebas. Bapak bebaskan apa? Nanti Bapak ada project. Ya, ada projectnya apa? Nanti di sini. Projectnya di baliknya. Nanti, oke? Projectnya di baliknya. Oke, kita cermati dulu di bagian di depan ya. Berpikir komputasional nomor 1 di komposisi. Nih, memecahkan masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, banyak contohnya ini. Yang paling sederhana. Kayak tadi kita mau berangkat sekolah, kita punya misinya berangkat sekolah. Apa yang disiapkan? Ternyata harus booking tas, alat tulisnya dicek dulu, bawa bekalnya, minumnya dilengkapi dulu, memastikan apalagi sekarang hari Senin, ya kan? Alatnya, topinya lengkap atau tidak. Nah itu adalah ketika kita punya tujuannya berangkat sekolah. Hal-hal kecilnya apa? Hal-hal kecilnya tadi nyiapin tas, perlengkapan sekolah, jangan sampai ketinggalan, tumblernya jangan sampai ketinggalan sebelum nanti dicek sama Pak Bagus. Nggak bawa tumbler tapi ditulis. Itu hal-hal kecilnya. Tujuan utamanya kita adalah berangkat sekolah. Dipecahkan jadi kecil-kecil. Apa aja pemecahnya tadi? Ya, nyiapin alat-alat perlengkapan sekolah. Sampai ketinggalan. Lanjut yang kedua. 2. Pengenalan pola, berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali dengan kata lain atau menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, setiap hari berangkat sekolah nggak? Harusnya setiap hari sama rutinitas paginya, ya Pak nggak? Nyiapin tas, ngecek perlengkapannya, ada PR atau yang harus dibawa. Nah itu bagian dari polanya terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti ketemu Senin lagi, kalau Senin polanya kita harus ngecek ini alat perlengkapannya. Selasa kita harus pakai baju olahraga, ya kan? Dicekin. Rabu jangan sampai salah baju. Itu pola itu namanya. Tanpa kita sadari itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut nomor 3. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan, gak penting. Contoh, tadi Mas Alvin nggak bilang aku pipis dulu Pak, kan nggak bilang, ya kan? Bilangnya mandi. Yang penting kan mandinya, bukan sabunnya, ya kan? Bukan gosok giginya yang diceritain, bukan. Tapi hanya cukup mengambil hal yang penting. Bangun tidur, setelah bangun tidur mandi sholat, kan tadi nggak dibilang wudhu dulu, tangan kanan 3 kali, ya kan? Wah kalau cerita itu Mas Albino ya 3 jam nggak selesai. Maka hanya mengambil hal-hal yang penting saja. Yang keempat, berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh, tadi udah Bapak tanya,
Bangunnya jam berapa? Setengah 5. Berarti algoritma, oh jam setengah 5 itu bangun. Bukan jam setengah 5 itu mandi. Mandinya jam berapa? Jam 5. Oh dari 05.00 mandi. Setengah 6, 05.30 nyiapin peralatan sekolah. Jadi algoritma sebenarnya. Kita ada ininya, apa namanya, langkah-langkah yang jelas, instruksinya seperti apa yang dilaksanakan Mas Alvin. Nah, ini adalah bagian dari prinsip 4 prinsip berpikir komputasional. Komputer itu seperti itu mungkin. Milah yang nggak penting dibuang, cukup yang penting yang dibuang. Oke. Harus dikerjakan semua. Ada beberapa bagian. Oke, Bapak bagikan dulu ya. Didiskusikan bersama dan temennya, nanti sambil Bapak jelaskan. Di situ ada kasus Boni. Dilihat dulu kasus Boni. Di sininya ada nggak? Ada. Kasus Boni. Ayo dibaca bareng-bareng di situ. Liburan telah tiba. Boni diminta oleh kedua orang tuanya untuk merencanakan liburan yang menyenangkan. Kalau kalian diajak berdiskusi oleh Boni ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Oke, di sampingnya ada. Nih, dipilih dulu. Mana nomor satunya, mana nomor 2-nya, mana nomor 3-nya, mana nomor 4-nya. Oke? Yang ini nanti juga diisi dulu. Tujuannya cuma milih satu. Hanya boleh memilih satu. Yang ini, kalau kalian sudah milih, kira-kira alat transportasi menuju tempatnya pakai yang mana? Tinggal dicetak. Oke, paham? Paham? Lembar kedua. Halo. Lembar kedua dilihat. Nah, banyak banget nih. Ini dicentangin aja. Kemana yang harus kamu bawa? Oh, kalau kamu ke tujuanmu cuma ke Tanjung Puting. Oh, berarti mana yang harus dicentangin? Tidak semua harus dicentangin. Hanya yang bagian perlu atau penting. Itu saja. Yang lainnya tidak usah. Nah, ini yang terakhir, lembar terakhir. Oke, lembar terakhir sudah. Juga lembar terakhir. Tanggal kegiatan. Misal berangkatnya tanggal berapa yang mau ke Jawa? Oh, tanggal 7 Agustus berangkat. Naik kapal. Tanggal 8 pergi kemana? Tanggal 9-nya kemana? Nanti sampai pulangnya kapan? Perlu penuh? Nggak usah. Cukup seperlunya kalian saja. Misal yang ke Tanjung Puting,
Nggak ada? Oke, kita tepuk dulu. Tepuk satu. 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 Sapu. Nah, kelompok Naraya. Silakan presentasi sudah dijalani. Lanjut, kita sekarang lihat proyeknya dari speed.id. Oke. Nah, silakan diklik warna hijaunya. Iya, ini proyeknya dari kelompoknya Mas Naya, ada Mbak Inaya, Mas Lutfi ini, Zayan, sama dia perginya? Yoga. Kasih beli tepuk tangan saya dulu. Tepuk satu. Satu, satu, sapu. Nah, jangan berbunyi jadi yang baik. Gak usah kasusnya langsung ini. Ya. Teruskan urutan dengan benar. 1. Menentukan tujuan liburan. 2. Mengatur jadwal kegiatan. 3. Menentukan barang-barang yang harus dibawa. 4. Menentukan alat transportasi. Oke, lanjut. Liburan kemana? Naik gunung Semeru di Jawa Tengah. Tas. Terus baju atasan, celana panjang, jaket, sendal atau sepatu, sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, topi surya, kamera, tas, peta, tenda, jas hujan, obat-obatan, senter, matras, kompas, alat masak, air minum, power bank. Jam 11. Dibesarkan. Dibesarkan. Kasih tepuk tangan yang meriah dari kelompoknya Mbak Laura. Ini hasil dari Speed Meet Edu. Lihat benderanya. Oke, ada apa itu? Penguin. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Kita akan menyimpulkan dulu kegiatan kita hari ini. Sebenarnya seperti halnya bangun tidur mau ngapain, besok mau kemana, itu semua perlu perencanaan, dan itu ternyata tidak lepas dari pola berpikir komputasional yang kita pelajari hari ini. Mau ngapain aja, barang apa aja yang disiapkan, yang penting-penting apa aja, ya kan? Yang nggak penting ditinggalkan. Polanya juga jelas, mau ngapain saja. Nah, selanjutnya kita akan asesmen, mengerjakan tugas. Dilihat dulu. Terima kasih sudah luar biasa hari ini bekerja sama dengan Bapak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Gimana rasanya? Menyenangkan atau enggak?
Sebenarnya yang paling menyenangkan kepada Bapak adalah main laptopnya. Ya atau enggak? Oke, sekarang kalau ditanya 1 sampai 5, 1 itu membosankan, 2 sedang, 3 cukup menarik, 4 menarik, 5 sangat menarik. Sekarang refleksikan pembelajaran pagi hari ini dengan acungkan tangannya. 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, luar biasa. Yang 5 dan 3 nggak apa-apa. Terima kasih, luar biasa. Kamu ucapkan ribuan terima kasih pada kalian karena sudah membantu menyelesaikan materi kita, yaitu tentang speedthinking.edu. Bagaimana kita berpikir komputasional, dekomposisi itu apa, abstraksi itu apa, pola pikir itu apa, sudah ada semua. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali lagi, pekan depan kalau kita ada belajar seperti ini, kita eksplor yang lain lagi karena aplikasinya banyak banget yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.